Baik. Halo semua, perkenalkan saya Niko Manganggi Pramestia dengan NIM 2301010029. Jadi di sini saya akan membahas tentang jaringan komputer. Jaringan komputer itu adalah kumpulan perangkat elektronik yang saling terhubung, bertukar data, dan sumber daya satu sama lain. Perangkat-perangkat ini bisa berupa komputer, printer, server, router, dan lain sebagainya. Jaringan komputer hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran, yang dimana masing-masing itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan situasi yang berbeda. Memahami jenis-jenis jaringan komputer adalah kunci untuk memilih solusi yang tepat untuk kebutuhan sehari-hari. Ada beberapa jenis jaringan komputer yang sangat umum. Yang pertama itu ada berdasarkan jangkauan, yang kedua berdasarkan topologi, dan yang ketiga berdasarkan media transmisi. Yang pertama berdasarkan jangkauan. Yang berdasarkan jangkauan ada tiga. Yang pertama itu ada jaringan area lokal atau biasa disebut dengan LAN. Yang kedua ada jaringan metropolitan atau MAN. Dan yang terakhir ada jaringan area luas atau WAN. LAN adalah jaringan yang menghubungkan perangkat di area yang terbatas, seperti rumah, kantor, sekolah, dan lain sebagainya. Sedangkan MAN yaitu jaringan yang menghubungkan perangkat di area metropolitan, seperti halnya di dalam kota. Lalu yang terakhir itu adalah WAN, jaringan yang menghubungkan perangkat di area yang luas, seperti negara, bahkan di pegunungan. Lalu next, itu ada berdasarkan topologi. Berdasarkan topologi, itu ada 4. Yang pertama topologi bus, yang dimana topologi bus itu adalah topologi yang awal digunakan untuk menghubungkan komputer. Dalam topologi ini, masing-masing komputer akan terhubung ke dalam satu kabel dengan beberapa terminal. Yang dimana pada akhirnya dari kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Dan di sini ada satu gambar dari topologi bus yang dimana ada satu kabel yang menghubungkan tiap-tiap dari komputer. Lalu next itu ada topologi ring. Topologi ring atau biasa disebut dengan topologi cincin adalah topologi jaringan yang dimana setiap komputer yang terhubung membuat sebuah lingkaran. Dengan artian, setiap komputer yang terhubung ke dalam satu jaringan saling berkoneksi ke dua komputer lainnya sehingga membentuk satu jaringan yang sama dengan bentuk cincin. Lalu yang ketiga ada topologi star. Topologi bintang atau topologi star itu adalah topologi yang menggunakan bantuan alat lain untuk mengkoneksikan jaringan komputer. Contohnya itu adalah alat yang dipakai seperti hub, switch, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir itu ada topologi mesh. Topologi mesh adalah jenis topologi jaringan komputer yang dimana setiap perangkatnya terhubung secara langsung dengan beberapa perangkat lainnya, membentuk jaringan seperti jala, yang dimana berbeda dengan topologi lainnya, seperti bus atau topologi star, di mana mereka hanya terhubung ke satu perangkat pusat atau terhubung dalam satu jalur. Nah, lalu berdasarkan media transmisi. Berdasarkan media transmisi itu ada dua. Yang pertama ada jaringan kabel, dan yang kedua adalah jaringan nirkabel. Jaringan kabel itu dia menggunakan kabel fisik seperti kabel tembaga atau kabel serat optik untuk mentransmisikan data. Sedangkan jaringan nirkabel itu menggunakan gelombang radio atau sinyal inframerah untuk mentransmisikan data tanpa perlu kabel fisik. Nah, jaringan nirkabel ini contohnya seperti Wi-Fi, hotspot, Bluetooth, dan lain sebagainya yang dimana dapat saling terhubung atau bertukar data tanpa harus menggunakan kabel. Lalu di sini ada penggunaan jaringan komputer. Penggunaan jaringan komputer itu ada intranet, yang mana intranet adalah jaringan global yang menghubungkan miliaran
perangkat di seluruh dunia. Aksesnya bersifat publik dan memungkinkan siapa saja untuk terhubung dan menggunakan berbagai layanan, seperti halnya browsing web, browsing email, media sosial, dan e-commerce. Seperti itu. Sedangkan intranet itu adalah jaringan komputer pribadi yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk berbagi informasi dan sumber daya internal. Aksesnya terbatas hanya untuk anggota organisasi dan karyawan perusahaan yang berwenang. Lalu yang ketiga itu ada extranet. Extranet perpanjangan dari intranet yang memungkinkan akses terbatas kepada pihak eksternal seperti mitra bisnis, vendor, atau pelanggan. Next itu ada tujuan utama dari jaringan komputer. Itu ada tiga. Yang pertama ada berbagi informasi. Pengguna dapat saling bertukar file, dokumen, email, dan pesan instan dengan sangat cepat. Lalu yang kedua itu berbagi sumber daya. Pengguna dapat menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak secara bersama-sama, yang dimana seperti halnya printer, hard disk, dan aplikasi-aplikasi yang sudah sering kita gunakan. Dan yang ketiga itu ada berkomunikasi. Pengguna dapat berkomunikasi satu sama lain melalui email, pesan instan, dan video conference. Lalu next itu ada komponen utama dari jaringan komputer. Yang pertama itu ada perangkat keras. Perangkat keras itu seperti komputer, server, router, switch, kabel, dan perangkat lainnya. Sedangkan perangkat lunak itu seperti sistem operasi jaringan, protokol komunikasi, dan aplikasi jaringan. Sedangkan data itu adalah file, dokumen, email, pesan instan, dan informasi lainnya. Next, manfaat dari jaringan komputer. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Pengguna dapat bekerja lebih cepat dan mudah dengan berbagi informasi dan sumber daya. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Pengguna dapat menyelesaikan tugas lebih cepat dengan menggunakan aplikasi dan layanan jaringan. Lalu yang ketiga itu menghemat biaya. Pengguna dapat menghemat biaya dengan berbagi perangkat keras dan perangkat lunak. Dan yang terakhir itu adalah meningkatkan komunikasi. Pengguna dapat berkomunikasi lebih mudah dan efektif dengan satu sama lain hanya dengan satu ketikan. Jadi dengan jaringan komputer itu dapat lebih efisien tenaga, waktu, dan lain sebagainya. Dan menghemat biaya pastinya. Jadi kesimpulannya itu adalah jaringan komputer merupakan fondasi yang sangat penting di era digital ini, menghubungkan perangkat, informasi, dan orang-orang di seluruh dunia. Mempelajari jaringan komputer membuka gerbang untuk memahami cara kerja internet, intranet, dan berbagai teknologi komunikasi lainnya. Jaringan komputer telah merevolusi cara kita berkomunikasi, bekerja, dan belajar. Memahami konsep dasar, manfaat, dan dampak jaringan komputer sangat penting di era digital ini. Pengetahuan ini dapat membantu kita memanfaatkan teknologi jaringan secara efektif dan bertanggung jawab, serta berkontribusi pada masa depan yang lebih terhubung dan cerdas. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.